Selamat datang di Minang di Hati. Baiklah, kali ini kita akan membahas topik yang paling penting, yaitu pernikahan di Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan Sumatera Barat dan daerah perantauan Minangkabau. Budaya Minangkabau merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya Minangkabau memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik yang menjadi antitesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat feodal dan sinkretik. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia yang menganut sistem patrilineal, budaya Minangkabau justru menganut sistem matrilineal, baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, gelar adat, dan sebagainya. Pernikahan di Minangkabau melibatkan praktik kebudayaan yang khas dan sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau. Baiklah, kali ini di Minang di Hati akan menjelaskan tahapan proses pernikahan di Minangkabau. Langsung saja. Yang pertama yaitu proses lamaran atau marese. Marese adalah langkah pertama dari proses pranikah di Minangkabau. Anggota keluarga calon pengantin wanita akan melamar calon mempelai pria yang akhirnya akan menciptakan kesepakatan bersama. Perencanaan dan pelaksanaan pernikahan umumnya melibatkan sejumlah anggota besar keluarga, terutama dari sisi mempelai wanita. Ini merupakan adat bagi wanita di Minangkabau dan keluarganya untuk terlibat dalam sebagian besar rencana pernikahan, termasuk dalam lamaran pernikahan sesuai dengan budaya Minangkabau yang matrilineal. Ayah dari pengantin wanita tidak terlalu memiliki andil dalam prosesi lamaran pernikahan karena keputusan merupakan hak prerogatif dari keluarga ibu mempelai wanita. Keluarga ibu mempelai wanita melakukan negosiasi dengan keluarga pengantin pria dan memutuskan persyaratan untuk pernikahan. Namun, tidak semua daerah Minangkabau yang melakukan sistem lamaran seperti ini. Yang kedua yaitu upacara pernikahan. Pernikahan di Minangkabau merupakan bagian penting dari kebudayaan orang Minangkabau. Sejumlah pakaian adat, rumah, dan perlengkapan yang terkait dengan pernikahan direkonstruksi dan ditampilkan di museum lokal di Sumatera Barat. Kostum pernikahan sangat rumit. Tata cara pernikahan di Minangkabau juga tidak terlepas dari tradisi Islam. Nah, yang terakhir nih, yaitu yang ketiga, setelah pernikahan. Setelah menikah, kedua mempelai tidak tinggal di rumah mempelai pria, tetapi tinggal di rumah ibu mempelai wanita. Sang suami pindah ke rumah istrinya dengan membawa segala harta miliknya. Namun, sesuai adat masyarakat, dia boleh tinggal bersama adik perempuannya, bahkan setelah menikah, dan mengunjungi rumah istri hanya pada malam hari. Karena wanita mengontrol setiap aspek kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Minang. Seorang pria lebih memilih untuk pergi ke luar negara atau ke luar desa atau kota untuk mencari peluang yang lebih besar demi kemajuan pribadi. Jika mereka tinggal di rumah, maka mereka dipandang rendah sebagai pria yang lemah, penurut, dan kurang agresif. Dengan perubahan zaman dan modernisasi, para pria di Minangkabau punya lebih banyak kesempatan di luar rumah mereka, dan banyak pria lebih memilih untuk pergi merantau. Hal ini juga dipraktikkan setelah seorang pria menikah. Mereka keluar dari rumah ibu mereka dan secara simbolis mengunjungi rumah ibu mereka untuk menghormati adat matrilineal dalam masyarakat mereka. Secara budaya, orang Minangkabau mempertahankan sistem matrilineal di mana wanita memiliki hak yang lebih besar daripada pria dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta pusaka dan warisan, keluarga, dan pengasuh anak. Harta warisan hanya dibagi kepada saudara atau anak perempuan. Nah, dari penjelasan di atas mengenai proses pernikahan di Minangkabau, apakah dengan perkembangan zaman, budaya Minang mulai terkikis, atau bahkan generasi muda Minang masih memakai sistem ini? Bagaimana pendapat Dunsana Kasadonyo?